Geger, geger, geger. Sobat Ambiar, baru-baru ini viral kasus pelecehan seksual terhadap anak berusia 5 tahun yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus tersebut dibagikan melalui media sosial oleh sang ibu dan meminta keadilan atas perilaku mantan suami terhadap anaknya. Lantas, bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar, Geger. Sobat Ambiar, sudah hadir Mbak Priska dan juga kuasa hukumnya ada Dr. Faisal Hadid ya. Ketua Dewan Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Oh wow, oke. Sebagai kuasa hukum dari Mbak Priska. Mbak Priska, pertama-tama kami di sini mengucapkan turut prihatin atas apa yang terjadi dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Ini menjadi viral di media sosial begitu, kita melihatnya begitu miris sekali. Apa yang dilakukan oleh mantan suami kepada putri dari Mbak Priska. Usia putri Mbak Priska Ananda Saya S ya. Ananda S kita sebutnya. Oke. Umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Oke. Kasus pelecehan seksual terhadap anak kandung sendiri. Boleh diceritakan kronologis awalnya seperti apa? Iya, jadi pas tanggal 31 Januari itu pas banget anak aku tuh ulang tahun ya. Terus karena kita memang udah setahun lost kontak, tiba-tiba dia ngontak lagi ngucapin selamat ulang tahun ke anak aku. Di situ kita sempet video callan, teleponan. Akhirnya dia minta izin buat jemput anaknya. Bilangnya mau ngerayain ulang tahun, diajak jalan-jalan. Terus setelah itu malamnya diajak nginep kan ke rumahnya. Terus selama menginap ya aku nggak ada kecurigaan apapun karena aku selalu video call dan handphone anakku itu juga aku kasih trackingan lokasi. Oke. Terus habis itu di tanggal 4 Februari ini pas hari Minggu anakku nelponin terus dari pagi. Mah kapan jemput? Kataku nanti ya selesai kerjaan baru aku jemput. Akhirnya sorenya sekitar jam 6 sore aku jemput. Dan anehnya biasanya aku boleh jemput ke rumah dia langsung. Tapi di sini katanya di depan gang aja ya Pris gitu. Terus karena emang menuju ke arah rumahnya tuh macet banget ya. Jadinya aku tuh ketemu di pom bensin dekat rumahnya dia. Gitu. Setelah itu anak ini masuk ke dalam mobil, tiba-tiba anehnya dia bilang, "Ma, saya kangen sama mama, mau sama mama aja," sambil meluk aku terus nangis. Karena aku mikirnya anak aku kan emang sweet kan anaknya. Mikirnya oh ya udah memang kangen, masih nggak ada kecurigaan apa-apa. Terus tapi pas di jalan pulang tuh dia agak cranky ya, uring-uringan banget. Terus di situ pas perjalanan pulang habis makan dia minta ganti pampers. Akhirnya aku berhenti dulu ke Alfamart beli pampers sama tisu basah. Akhirnya pas aku buka celananya aku shock, di sini tuh banyak luka-luka. Dia langsung megang alat vital, mama sakit, nangis kejer situ. Terus nggak mau aku pegang sampai akhirnya aku paksa, udah sini mama bersihin dulu biar nggak sakit. Pas aku buka pampersnya aku shock ngeliat bagian alat vitalnya dalamnya tuh merah banget. Mau lihat videonya? Oh, it's okay. Tidak usah. Oke. Sampai akhirnya dilakukan visum? Enggak, di situ aku ke klinik dulu, ngecek dulu, terus dari klinik disarankan ke rumah sakit besar untuk penanganan lebih lanjut. Akhirnya besok harinya aku ke beberapa rumah sakit. Terus di rumah sakit terakhir di Dokter Objin itu bilang, "Ibu, sebaiknya ibu langsung bikin laporan ke Polda ya, biar langsung ditindaklanjuti visum. Ini benar ada luka robekan sekitar 2-3 hari yang lalu." Setelah itu kamu ke kantor polisi, membuat laporan dan akhirnya visum. Hasil visum sudah keluar. Sudah. Kondisi anak kamu sekarang seperti apa, Ananda S? Kemarin sih masih kayak gatel-gatel gitu ya di alat vital ya. Tapi sekarang masih masa pemulihan. Jadi kita bolak-balik periksa ke dokter juga. Itu secara fisik, tapi kalau secara mentalnya? Masih suka mengingat. Kita nggak pernah nanya, tapi dia selalu menceritakan sendiri gitu. Perkejadiannya dia ceritain ke cerita. Lengkap ya dia cerita. Tapi pertanyaan aku, itu anak kandung dia juga? Iya. Anak kandung. Bang Faisal sebagai kuasa hukum melihat kasus ini seperti apa dan tuntutan hukuman bagi pelaku ayah kandungnya sendiri? Ini perilaku yang sangat keji karena dilakukan kepada anak kandungnya sendiri pada saat dia ulang tahun yang kelima.
tanggal 31 Januari. Jadi dijemput sama ayahnya selama hampir 4 hari. Dan terjadi kejadian yang pasti tidak diinginkan oleh anak dimanapun juga. Jadi ini yang luar biasa, ini yang menjadi catatan kita semua. Ya. Bahwa hal ini tidak boleh dilakukan dan hukumannya ini sangat berat. Berkaitan dengan pasal 76E di Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa ancaman hukumannya adalah 5 sampai dengan 15 tahun. 5 sampai 15 tahun. Lalu dijungto kepada pasal 82, apabila dilakukan oleh ayah kandungnya, maka ditambah sepertiganya. Jadi ditambah 5 tahun lagi, jadi 20 tahun. Oke, baik. Lalu di ayat 4-nya, apabila anak ini kena penyakit, karena ada yang masuk ke bagian vitalnya anak ini, kalau ada timbul penyakit dari situ, maka ditambah sepertiga lagi, jadi 25 tahun penjara. Oke. Tapi ancaman hukuman kita kan maksimalnya 20 Baik. tahun. Bang, proses hukum sekarang sudah sampai mana? Proses hukum, alhamdulillah kami memberikan apresiasi kepada Kapolri, Kapolda, Dirkrim Polda Metro Jaya, bahwa ini setelah gelar perkara langsung ditangkap. Oh, sudah ditahan. Tersangka ini sudah ditangkap, sudah ditahan dan sedang menunggu proses selanjutnya. Seperti itu. Oke, berarti belum naik persidangan ya? Belum, ini masih butuh proses dan masih butuh pengawalan. Karena ini ada upaya yang luar biasa dari keluarga untuk melakukan berbagai macam hal yang mungkin yang dirasakan klien kami. Jadi ini kami dalam proses mengawal karena ini benang merah. Upaya apa misalnya? Upaya perdamaian, memutarbalikan fakta dan segala macam. Kalau gitu. bapak sendiri begituin anak kecil 5 tahun kayaknya udah sakit deh. Priska, saya mau nanya, Ananda S, apakah baru kali ini cerita atau setelah kejadian tersebut dia coba flashback lagi bercerita bahwa ini bukan kali pertama? Enggak, baru kemarin pas aku jemput. Memang baru Iya, kali pertama. Baru. Tapi yang tadi Niki tanyakan apa namanya pertanyaannya? Lupa jadi gue enggak ada kejiwaan. Ada kejiwaan enggak, pemeriksaan kejiwaan enggak? Kalau itu polisi yang berhak. Tapi ketika kita lihat sehari-hari, dia kan juga sebagai petugas ya. Dia petugas di salah satu institusi, dia melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Normal Berarti gitu ya. dia tidak ada masalah kejiwaan di dia dan dia melakukan ini dengan sadar. Ini yang berbahaya. Jadi ini kami sampaikan kepada para orang tua, ini garis merah yang tidak boleh dilalui. Karena kejadian ini bisa jadi puncak gunung es juga. Jadi banyak yang terjadi tapi tidak mau melapor. Nah, itu tuh banyak tuh di daerah-daerah tuh ya, banyak tuh kasus-kasus seperti itu. Jangan dibiarin, kasihan. Mental anak itu akan rusak, pertama ya kan. Kedua, masa kecilnya jadi sudah direnggut. Ini ya menjadi kan? pembelajaran bahwa betul seperti yang Niki bilang bahwa banyak yang merasa malu untuk melaporkan betul. karena merasa ini adalah satu hal yang begitu tabu, bisa merusak nama keluarga dan dianggap aib juga. Tapi tentu saja ini semoga bisa membuka mata siapapun itu, apapun ya, kami berharap tidak ada lagi korban-korban seperti Ananda S termasuk juga Priska yang mengalami hal tersebut. Semoga tidak ada lagi korban, tapi jika memang pernah mengalami kejadian tersebut, tolong cari bantuan. Dan yang pasti buat Sobat Ambiar, kita mungkin bisa mengambil pelajarannya, jangan pernah percaya dengan orang terdekat sekalipun, termasuk untuk memberikan pelajaran dan juga pemahaman kepada anak sedari dini. Jangan percaya sama laki-laki juga terlalu gampang. Mohon maaf. Bukan maksudnya. Ya. Mohon maaf. Jangan mau anak-anak dibawa sama orang begitu aja gitu loh. Iya. Sebagai ibu harus aware, apalagi Masih itu anak sayang. perempuan. Masih sayang. Bukan Ya kalau Loli gimana Itu Loli? mah udah gede. Dia bisa urus diri sendiri. Sobat Ambiar, kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Jangan